kebiasaan baru yang misalnya selalu menggunakan masker, kemudian cuci tangan ya kan. Kita sharing-sharing pendapat. Tapi sekali lagi nih, kita bukan siapa-siapa di sini. Betul. Oke, Siap. kembali ke dengan Dunia kampus. dunia kampus. Karena ada yang memanfaatkan hal positif dunia digitalisasi yang diterapkan hari ini. Contohnya organisasi. Nah, saya tahu ada organisasi eksternal yang sering melakukan diskusi. Intinya semua lah Tapi ada yang paling sering buat diskusi. Iya. Sering kita lihat pamfletnya di story-story WA, Instagram, apalagi Adalah Facebook. Facebook. Oke. Jangan-jangan ada juga pamfletnya di YouTube. Oke. Kita bahas tentang organisasi sebenarnya. Sebenarnya lagi. Kita lanjut ke bahas organisasi karena saya merasa ada hal yang menarik di organisasi karena ketika hal terjadi seperti ini mereka tetap komitmen untuk menambah wawasan berpikirnya mahasiswa, pola pikirnya mahasiswa, khususnya organisasi mahasiswa ini kita garis bawahi. Oke, saya mau tanya tentang Bung Oi tentang organisasi. Nah, mungkin bisa dijelaskan seperti apa itu organisasi? Apa hal menarik di organisasi sehingga teman-teman yang belum bergabung di organisasi mau bergabung di organisasi? Ataukah ada dampak buruk masuk di organisasi? Bung Oi silakan. Kalau saya pribadi terkait dengan organisasi, apa itu organisasi? Saya kalau secara pribadi saya anggap bahwa organisasi itu adalah tempat belajar kedua. Khususnya organisasi mahasiswa ya. Tempat belajar kedua setelah kampus, ya kan? Tidak bisa dipungkiri bahwa hanya beberapa persen saja kita dapatkan di dalam kelas. Oke. Kayaknya itu sudah jadi di kampus-kampus lain juga mengatakan kayak gitu, kayaknya mahasiswa lain juga seperti itu. Bahwa di dalam kelas kita tidak 100%, hanya beberapa persen yang kita dapatkan di dalam kelas. Selebihnya itu kita ya bahasanya cari sendiri. Ya, di mana itu ya organisasi. Berarti harus mandiri teman-teman sebagai mahasiswa. Iya, terus saya juga mau luruskan, banyak sih mahasiswa yang bilang ngapain masuk organisasi ya kan? Mending sudah kuliah ya pulang. Nah, oke, untuk teman-teman yang hari ini penasaran dan juga sering dikasih bahan bicaraan ngapain masuk di organisasi, kita bisa dengarkan penjelasan Bung Oi. Karena Bung Oi sudah lama berorganisasi dan sampai hari ini sudah tua masih di organisasi. Oke, maaf ya Bung Oi, nyinggung umur. Siap. Oke, silakan. Semudah kok. Semudah berapa umurnya kira-kira? 17 tahun. Oh, 17 tahun. Wow. Ya itu tadi kembali bahwa banyak mahasiswa yang mengatakan bahwa ngapain masuk organisasi kan? Ya itu buang-buang waktu. Ya. Kemudian menghambat kuliah. Nilai IPK anjlok. Ya, menghambat. Salah satu yang di balik layar ini nilainya anjlok. Tapi nggak tahu bukan organisasi kayaknya. Ya, menghambat pekerjaan ya kan? Bagi yang mahasiswa yang bekerja. Nah, saya pikir gini. Ketika kita menolak organisasi, sama saja kita menolak untuk masuk kampus, untuk masuk kuliah. Iya. Apa hubungannya? Karena kampus ini kan organisasi juga. Oh iya, kampus organisasi juga. Kenapa pada intinya organisasi itu kan punya wadah, kemudian punya sumber daya manusianya, punya tujuan ya kan, ya dan lain-lain. Nah, ngomong-ngomong, jangan BTW sudah. Ngomong-ngomong, kampus kita punya tujuan nggak? Iya dong. Ada tujuannya. Pastinya. Semua instansi ataupun apa tuh dibangun untuk pasti punya tujuan. Apa kira-kira tujuannya kampusnya kita? Tujuannya? Kalau kampusnya kita tuh gini. Iya. Tujuannya kalau saya tangkap ya. Iya. Itu mencetak mahasiswa yang berkarakter. Nah, karakter seperti apa? Itu nanti. Kalau masalah karakternya itu berat pembahasannya ya. Nah, berat pembahasan. Mungkin ya pada intinya itulah. Harapannya kan kampus kita ini mencetak mahasiswa yang berkarakter. Oke, siap. Gitu. Jadi ya menjadi tugas pribadi seorang mahasiswa mewujudkan kata karakter itu sendiri. Oke, siap. Berarti tugasnya kita sendiri. Iya dong. Tugasnya Bung Oi dan tugasnya Betul. saya. Iya. Makanya harus masuk organisasi. Masuk organisasi supaya kenal karakternya. Iya. Oke. Berarti tadi sudah kita bahas bahwasanya kalau misalnya menolak masuk organisasi sama saja menolak masuk kampus. Kalau saya pribadi, saya pikirnya kayak gitu. Karena kalau dia bilang saya tidak suka organisasi, ya kampus kan organisasi juga. Oke. Ya kan kayak gitu. Iya. Berarti dia tidak suka juga kampus. Nah, oke, di sini saya mau bahas sedikit
saya tertarik dengan organisasi. Ada 2 organisasi yang saya tahu. Kalau misalnya di dalam kampus itu biasa dikenal internal, kalau di luar kampus itu eksternal. Iya. Nah, kita bahas eksternal sudah sekarang. Apa bedanya internal sama eksternal? Kelebihannya masing-masing. Karena Bung Oi pernah menjabat di internal dan juga hari ini menjabat di eksternal. Kalau bedanya internal sama eksternal itu kan, Mm-mm. kalau internal kan kalau perbedaan umum ya. Iya. Kalau internal ya artinya organisasi yang ada di dalam lingkup suatu kampus kayak gitu. Nah, kalau eksternal ya otomatis di luar dari organisasi yang ya di lingkup kampus itu sendiri. Berarti pengetahuannya lebih luas di eksternal. Karena dia bukan hanya di dalam kampus belajarnya, berinteraksinya luas. Seperti itu. Kalau berbicara pengetahuan itu sebenarnya kembali ke organisasi masing-masing, kemudian kembali ke individu seorang organisasi itu sendiri, ya kan? Ya, bisa saja orang-orang yang organisasi di dalam kampus itu pengetahuannya lebih luas dibandingkan dengan eksternal. Begitu juga sebaliknya. Begitu pula sebaliknya. Berarti tinggal instannya sendiri. Iya, kembali ke individunya kita. Kembali individunya. Oke, berarti teman-teman sendiri yang punya manajemen sendiri sebenarnya, manajemen sendiri dirinya teman-teman mau pintar atau mau tetap dungu bilang Bang Rocky Gerung. saya nih dengar-dengar di kampusnya Bung Oi, organisasi eksternal itu sangat sulit untuk masuk di kampus, berinteraksi dengan kampus. Apa kalau misalnya dari Bung Oi, pandangannya Bung Oi, hal apa yang mengakibatkan seperti itu? Malahan dihalang-halangi. Dan juga internal tidak terlalu dikelola. Saya rasa seperti itu karena saya hari ini menjabat juga di internal. Tidak terlalu dikelola dan juga eksternalnya dihalang-halangi untuk masuk berproses di kampus. Padahal sama-sama organisasi nih. Kalau saya pikir, soalnya bukan kapasitas saya kan. Ini pandangan saya pribadi. Sebenarnya karena eksternal, dia menjabat sebagai bidang eksternal di BEM Unif. Kalau secara pribadi pendapat saya, karena kampus mungkin ini menggunakan sistem ya. Sistem. Ya, ada sistem di dalam kampus. Nah, kemungkinan dengan hadirnya organisasi eksternal atau keaktifan teman-teman organisasi di internal itu kemungkinan mengganggu sistem yang ada di dalam kampus. Berarti takut terancam seperti itu. Iya, bahasanya kayak gitu. Ketakutannya itu mungkin mengganggu sistem yang ada dalam kampus. Kenapa harus takut? Kenapa harus takut? Ya, itu menjadi pertanyaan besar. Padahal sebelumnya kan salah satu yang menunjang pengembangan intelektualnya mahasiswa. Perkembangan di kampus itu kan salah satunya keaktifan mahasiswa. Iya. Nah, kemudian berbicara keaktifan mahasiswa, itu banyak yang dicetak oleh mahasiswa-mahasiswa yang tergabung dalam organisasi. Nah, kan seharusnya kan teman-teman yang berorganisasi itu didukung kayak gitu. Harus didukung. Harus didukung. Karena satu, misalnya mahasiswa yang berorganisasi di luar maupun di internal, di dalam atau di luar itu juga mendukung bagaimana calon-calon mahasiswa baru itu masuk di kampusnya. Kayak gitu. Kan gitu. Iya. Artinya tidak ada alasan untuk tidak menerima mahasiswa-mahasiswa yang tergabung dalam organisasi. Seharusnya tidak ada alasan kampus. Oke, hari ini teman-teman dan juga semoga penontonnya ada yang lihat dari pihak kampus. Jadi tahu dan bagaimana mendengarkan keluhan dari Bung Oi hari ini. Dan juga salah satu pertanyaannya saya menggali karena saya dengar-dengar eksternal di kampusnya Bung Oi atau kampusnya saya lah juga itu sulit untuk berinteraksi dengan organisasi yang di dalam kampus. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya tentang mahasiswa. Nah, saya mau tanya, kira-kira pandangannya Bung Oi, apa bedanya mahasiswa dengan siswa? Bedanya ini sering ditanyakan mahasiswa dan siswa. Kalau secara umum kan dari definisi sudah berbeda kan? Ya. Kalau mahasiswa itu kan definisi secara umumnya orang-orang yang tergabung dalam orang-orang yang terdaftar dalam suatu kampus yang dibuktikan oleh kartu tanda mahasiswa. Begitu juga dengan siswa kan? Iya. Yang ditandai oleh kartu tanda pelajar. Nah, itu sih beda secara umumnya. Kalau secara khususnya mahasiswa dan siswa seharusnya memang ada perbedaan. Perbedaan, salah satunya perbedaan sikap, karakter, kemudian pengetahuan. Ya kan, kalau mahasiswa itu lebih luas pengetahuannya. Tapi kalau misalnya ada kondisi siswa lebih luas pengetahuannya ketimbang mahasiswa, berarti siapa yang lebih
Pertanyaan bukan di mana- siapa ya. yang lebih ini. Pertanyaannya ya artinya tidak ada bedanya Tidak ada siswa bedanya. dengan mahasiswa itu sendiri. Nah, harusnya seperti apa kalau misalnya seperti itu? Malahan siswa yang lebih cerdas karena mungkin pengolahan organisasinya atau pengolahan lingkungan sekitarnya lebih Iya. interaktif kah bahasanya, lebih aktif nah, ketimbang di pengolahan organisasi, pengolahan mahasiswa seperti itu di kampusnya misalnya. Ya, kalau kalau dibandingkan mengenai masalah organisasi, hari ini kan juga siswa juga lagi aktif-aktifnya nih berorganisasi di sekolahnya. Iya. Ada beberapa organisasi juga yang misalnya ya salah satunya OSIS, Pramuka, kemudian PMR. kalau di sekolah saya itu Sispala. Sispala, apa itu? Sispala, siswa pencinta alam. Di mana sekolahnya, Bung Oi? Oh, kalau saya sekolah di ini, SMK Negeri 1 Semenggaris. Perbatasan. Iya. Oke, jauh-jauh berarti saya undang teman diskusi. Jauh-jauh dari sekolahnya. Mungkin semoga ada penonton yang nonton ini dari apa, Bung Oi? SMK 1 Semenggaris. Jangan lupa Jangan lupa subscribe, tonton. Siap. Like. Promosi lagi. Oke, lanjut Bung Oi. Nah, misalnya gini, saya berpikir barusan ketika siswa masuk menjelang menjadi mahasiswa, bahasanya menjelang. Maksudnya siswa ini sudah berada di lingkungan mahasiswa. Apa yang harus dia lakukan seperti itu? Apa yang harus dia ubah? Apakah salah satunya mungkin harus masuk organisasi, ataukah dia berdiam diri mengikuti hari-harinya seperti sekolah-sekolah dulu? Di sekolah dulu, bukan melainkan padahal dia sekarang sudah di lingkungan kampus. Mungkin seperti itu, Bung Oi. Ya, kalau siswa yang menuju ke kampus atau masuk ke kampus untuk kuliah kemudian menjadi mahasiswa, seharusnya mulai menentukan kedepannya mau seperti apa. Oke. Kayak gitu. Karena di dunia kampus ini kan yang saya bilang tadi pengetahuannya lebih luas. Kayak gitu. Dan kita harus mandiri. Iya. Mau tidak mau harus mandiri. Kalau saya pribadi dulu sekolah ya, saya tidak tahu tidak tahu banyak hal. Kayak dulu di sekolah mungkin fokus belajar, ya kan, disiplin. Kemudian masuk sekolah jam segini-gini. Kemudian masuk di kampus, di dunia kampus, ternyata ada hal-hal yang ternyata menjadi tugas pentingnya kita. Misalnya saya sebagai pemuda. Iya. Kalau dulu kan saya jarang nonton berita, jarang mengetahui tentang pemerintahan, ya kan? Ya masa bodoh lah terkait dengan itu waktu masih sekolah. Nah, pada saat masuk di dunia kampus itu seperti menjadi hal baru dan menjadi tugas baru untuk saya pribadi. Oke. Oh, ternyata dunia pemerintahan ini seperti ini. Oh, ternyata ada yang kontradiksi dengan kehidupan kita sehari-hari. Siap. Kayak gitu. Itu sih. Berarti kita lebih aktif di menganalisa di lingkungan sendiri sebenarnya dan mengembangkan potensi diri sebenarnya seperti itu sih kelebihannya seorang mahasiswa. Oke. Analisanya lebih luas. Bung Oi. Saya mau minta sedikit pencerahan mungkin atau mungkin ada dari Bung Oi tahu sedikit bagaimana. Gini, di siswa kita lebih dominan berpakaian rapi dan disiplin. Tapi kok jadi mahasiswa kita dibiarkan kebebasan diberikan kebebasan seperti itu. Rambut tidak jadi masalah misalnya kalau gondrong. Kayak kemarin ada Bang Didi gondrong dia. Meskipun katanya rambutnya sering masuk di sini tapi tetap gondrong. Kampret. Sebenarnya kalau mengenai aturan kan kita juga agak disiplin. Karena mahasiswa juga tidak mungkin ke kampus pakai sendal kan. Siap. Ya. Sama dengan misalnya kayak siswa. Cuman di mahasiswa kebebasan kita tuh kebebasan berekspresi. Kita bebas untuk kita mau seperti apa. Karena mungkin pola pikirnya kan? Sudah berubah ya. Kita coba untuk merubah paradigmanya orang di luar, misalnya di luar dari kampus, bahwa tampilan itu tidak menjadi masalah. Ya, tidak menjadi tolak ukur kita untuk sukses. Oke. Gitu salah satunya. Oke, mungkin kita lanjut bakal di bincang-bincang season selanjutnya. Kemarin sebenarnya saya ditugaskan dengan sesi diskusinya Bang Didi itu mengundang teman-teman dari manajemen. Oh, ya, siap. Karena termasuk menggali dari latar belakangnya saya. Nah, namun saya mengundang seniornya saya dari
Ekonomi pembangunan. ekonomi pembangunan. Saya mau tanya-tanya dulu karena beliau juga menjabat hari ini di bidang eksternal dan hari ini sebenarnya fokus ke new normal dan organisasi seperti itu. Kita dan juga mengupas sedikit kuliah online. Mungkin akhir dari video ini saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sedang menonton, yang setia dan menonton video ini. Semoga channel ini bisa berkembang, Amin. berkembang lebih besar. Ya. Saya hari ini dengan Yusuf Dikan, dari sini ada Bung Oi. Mungkin bisa di follow Instagramnya nanti. Tetap menjadi manusia yang baik.